Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismay Gisela Sancaka dengan NIM 666123068 akan memaparkan mind map terkait dengan jurnal yang ditulis oleh Imad Humeidi, Ayuning Budiati, dan Rina Yulianti dengan judul Implementasi Penyelenggaraan Pariwisata dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Kawasan Sawarna Kabupaten Lebak. Tahun terbit 2024. Nah, adapun tujuan penelitian dari artikel ini adalah yang pertama, untuk mengetahui keberhasilan implementasi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah di kawasan Sawarna tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui faktor penghambat daripada implementasi tersebut. Dan yang ketiga, untuk mengetahui upaya-upaya perbaikan dari implementasinya. Nah, adapun peneliti menggunakan kerangka teori model implementasi kebijakan publik yang dicetuskan oleh Van Meter dan Van Horn. Adapun dimensinya yang pertama yaitu adalah ukuran dan tujuan kebijakan, kemudian yang kedua ada terdapat sumber daya, yang ketiga karakteristik agen pelaksana, yang ketiga disposisi atau sikap pelaksana, yang keempat komunikasi antar organisasi, dan yang terakhir keenam lingkungan sosial, ekonomi, dan politiknya. Nah, peneliti menemukan bahwasannya kondisi daerah studi yaitu Sawarna, Kabupaten Lebak, itu terdapat potensi wisata baik potensi wisata alam, budaya, dan juga buatan. Nah, jumlah wisata alamnya itu terdapat 30, untuk wisata budayanya itu ada 30 juga, dan untuk wisata buatan itu terdapat 12. Nah, ditemukan juga bahwasannya pendapatan asli daerah meningkat dari 2020 ke 2023 itu dari 377 miliar naik menjadi 434 miliar. Namun didapati ketika PAD dari tahun 2022 ke 2023 itu mengalami penurunan. Nah, selain itu peneliti juga menemukan tantangan yang terjadi dalam kawasan Sawarna tersebut, yaitu terkait dengan infrastruktur, aksesibilitas, dan juga kebersihan. Nah, adapun hambatan implementasi yang ditemukan juga, yang pertama, itu adalah kurangnya sumber daya manusia yang terampil, terutama terkait dengan bahasa dan hospitality atau terkait layanan yang diberikan oleh tempat wisata tersebut. Nah, yang kedua, tidak ada peraturan bupati sebagai aturan teknis. Nah, yang ketiga itu adalah minimnya anggaran operasional, yang mana ini menyebabkan infrastruktur wisata belum memadai. Kemudian, ada upaya pemerintah yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan ini. Yang pertama adalah penataan ulang destinasi wisata oleh Dinas Pariwisata. Yang kedua yaitu keterlibatan BUMDes Warna Jaya Sawarna. Dan yang ketiga dari masyarakatnya sendiri memberikan harapan dan bantuan regulasi terkait dengan pelatihan untuk pariwisata tersebut. Nah, didapati juga untuk lingkungan eksternal yang mendukung implementasi tersebut dari segi ekonominya, ditemukan bahwasannya di sana masyarakat itu dominan bekerja sebagai buruh tani. Nah, kemudian yang kedua juga didapati bahwasannya ekonomi masih lemah. Nah, dari segi sosial, seperti yang telah disebutkan tadi, masih terdapat minimnya keterampilan. Kemudian didapati di kawasan wisata masih banyak parkir liar yang mana mereka menentukan tarif yang tidak standar atau bisa dibilang tarifnya itu besar, tidak normal seperti itu. Nah, kemudian dari segi politik, seperti yang telah disebutkan juga tadi bahwasannya belum adanya peraturan bupati yang mendukung terkait hal ini. Nah, adapun dari penelitian yang dilakukan oleh Imad Humeidi ini berkesimpulan yaitu yang pertama, implementasi kebijakan yaitu belum optimal. Dan yang kedua, banyak hambatan baik dari internal dan juga eksternal. Maka dari itu dibutuhkan untuk peningkatan sumber daya manusia, regulasi teknis terkait dengan peraturan bupati, dan juga anggaran yang memadai serta koordinasi lintas sektor. Mungkin sekian itu saja. Terima kasih dan sampai jumpa.